Shalom semuanya, kita bertemu lagi dalam ibadah renungan HKBP Lawe Ponggas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami kembali bertemu dalam ibadah renungan HKBP Lawe Ponggas. Kami mau pakai waktu ini untuk mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Bantulah kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, bahkan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 16 ayat 18. Saya akan membacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, perkataan ini diawali dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Bapak Ibu, orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus itu ternyata belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Itu terlihat jelas dari pengakuan mereka yang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata Tuhan Yesus adalah Elia. Dan ada juga yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Yeremia. Selanjutnya Tuhan Yesus bertanya pula, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus menunjukkan pengakuan iman Petrus, yaitu batu karang sebagai pondasi. Pengakuan yang benar tentang siapa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan berdasarkan pengakuan iman itulah maka gereja-gereja berdiri kokoh. Yang dimaksud di sini bukan bangunannya secara fisik yang kokoh, tetapi kumpulan-kumpulan orang-orang percaya yang mengakui Yesus Kristuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada 3.000 orang jemaat yang memberi diri dibaptis. Itulah awal gereja mula-mula. Perkataan alam maut tak akan menguasainya, artinya lebih kepada jalan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan lewat kematian dan kebangkitannya. Sehingga jemaatnya tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Apa yang mau diajarkan firman ini kepada kita? Yang pertama, cara hidup, gaya hidup kita, itulah yang menentukan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jika Tuhan pertanyakan kepada kita pertanyaan yang sama, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apakah jawaban kita? Apakah kita menganggap pertanyaan itu pertanyaan biasa? Karena sudah sering kita mendengar melalui firman-Nya, sering kita dengar melalui nyanyian-nyanyian rohani. Pengakuan kita tidak cukup sebatas itu. Kita harus mampu menghayatinya, menyelaminya, perbuatan-perbuatan Tuhan melalui hidup kita. Kita harus mau menderita dan memikul salib. Karena menderita dan pikul salib adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kesetiaan, kesabaran, ketabahan, takut akan Tuhan, itulah bukti iman kita kokoh, iman kita kuat, iman kita teguh.
pondasi yang kuat yang tidak akan mudah dihancurkan oleh apapun. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, terima kasih atas firman-Mu yang mengajari kami bahwa Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan bagi kami. Teguhkanlah hati kami agar kami terus kuat dan kokoh, iman kami tetap teguh, tak tergoyahkan seperti batu karang yang teguh, yang tak akan mudah dihancurkan sekalipun badai kehidupan datang di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau percayakan kehadapan-Mu kehidupan kami, terlebih dalam satu hari ini. Tuntunlah kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Ya Tuhan, kami menyadari banyak dosa kesalahan yang kami perbuat. Kami mohon ampunkanlah kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, Horas, tetap semangat.